Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Setiwi mengundang kita semua untuk berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Shalom anak-anak. Senang sekali bisa berjumpa anak-anak kembali pada hari Minggu ini. Hari ini Lause Cindra akan menemani kalian beribadah. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pada pagi hari ini kami diizinkan untuk beribadah kembali. Tuhan, kami akan memuji Engkau dan belajar firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk duduk dengan manis dan berkonsentrasi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang untuk penerangan, tetapi juga sebagai penanda hari, bulan, dan tahun. Anak-anak, Tuhan menciptakan hari-hari ini semuanya baik. Tapi Tuhan mengkhususkan kepada orang yang percaya, yaitu satu hari, hari Sabat, untuk datang ke rumah Tuhan. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan pujian, "Ku masuki gerbangnya." Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak boleh ambil Alkitabnya. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu Ajaib Firman Hidup. Firman kali semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya. Ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman
Selamat pagi anak-anak. Ini tiba saatnya lagi bagi kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, Lause ajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, dari hari ke hari Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Tuhan masih terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh terus beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur pemeliharaan Tuhan yang setiap hari nyata bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Dan saat ini kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkannya, bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Ya anak-anak, hari ini Lause akan bercerita tentang bagaimana Allah memberikan kelepasan. Nah tapi sebelumnya Lause mau ajak kalian untuk melihat video ini terlebih dahulu. Dan kemudian Lause nanti akan bertanya tentang suatu hal. Mari boleh kita saksikan bersama-sama. Pada kurun waktu tahun 1876 hingga 1878 pernah terjadi bencana kelaparan terparah di dunia. Bencana kelaparan yang terjadi di India ini memakan begitu banyak korban jiwa. Setidaknya 5,5 juta warga meninggal dunia dalam bencana kelaparan tersebut. Kelaparan ini disebabkan oleh kekeringan yang mengakibatkan kegagalan panen di dataran tinggi Deccan. Kelaparan juga diperparah karena pemerintah kolonial berusaha mengurangi biaya kesejahteraan. Naasnya, sementara di dalam negeri mengalami kelaparan, pemerintahan kolonial justru menggenjot ekspor ke luar negeri. Jelas saja, kondisinya kian parah, bahkan sebagian orang di antaranya terpaksa menjual anak-anak mereka dengan imbalan makanan. Oke anak-anak, dari video yang kalian tonton barusan, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian? Wah, menyeramkan Lause. Kasihan mereka. Mereka sangat kurus, kering. Loh kenapa? Apa penyebabnya? Ya betul, karena mereka sedang dilanda oleh bahaya kelaparan. Mereka tanahnya kering anak-anak. Hasil panen pun tidak ada. Sehingga mereka mengalami yang namanya kelaparan. Kelaparan itu berarti sulit sekali bagi mereka untuk mencari sumber makanan anak-anak. Mereka nggak mendapatkannya. Dan kalau melihat kondisi fisik mereka sangat kasihan. Sampai kurus, kering, bahkan anak-anak bayinya anak-anak betul-betul sangat memprihatinkan. Mungkin kalau kita ada di posisi mereka, apa yang akan kalian rasakan? Ya anak-anak pasti akan sangat tersiksa, menjengkelkan untuk makan sesuatu saja gak bisa. Bahkan di sana mereka rela, anak-anak di India itu kejadiannya ya. Mereka rela menjual anaknya untuk mendapatkan bahan makanan. Sampai segitunya anak-anak. Dan hal itu terjadi di sekitar tahun 1800-an. Tapi kalau kita lihat juga di dalam Alkitab anak-anak, ada kejadian yang hampir sama anak-anak. Itu kalau kalian baca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai ke-2 Raja-Raja pasal 7. Di situ ada satu kisah. Bagaimana bangsa Israel juga ketika itu mengalami yang namanya kelaparan. Jadi waktu itu anak-anak, Raja Ben-Hadad, seorang Raja Aram itu mengepung yang namanya kota Samaria. Dan ketika kota Samaria ini dikepung anak-anak, tentunya orang-orang Israel yang ada di dalamnya kesulitan sekali untuk mencari makanan. Bingung gimana caranya mendapatkan makanan. Menunggu orang yang mengirimkan dari luar gak bisa. Karena mereka sedang dikepung. Dan ketika mau membeli bahan makanan anak-anak itu pun sangat-sangat mahal sekali. 80 shikal anak-anak. Waduh, setiap beli sesuatu harganya itu 80 shikal. Berapa banyak itu? 80 shikal. Kalau dirupiahkan sekarang tadi Lause Yasmin cari ya. 1 shikal itu setara dengan kurang lebih 4.000 anak-anak. 4.000 rupiah. Kalau dirupiahkan berarti 80 shikal itu sekitar 300-an ribu. Hampir 400.000. Banyak sekali ya. Untuk di zaman itu mungkin buat kita hari ini uang segitu itu gak terlalu mahal. Tapi di zamannya mereka dan itu musim kelaparan,
Mereka mau membeli sesuatu itu dihargai dengan 80 shikal. Sangat-sangat mahal sekali. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Waktu itu mereka membeli kepala keledai saja anak-anak itu tadi. Dihargai dengan 80 shikal itu. Padahal kalau dipikir-pikir beli kepala keledai itu dagingnya sedikit. Lebih banyak apa? Lebih banyak tulangnya. Tapi karena mereka kelaparan, mau gak mau mereka harus membelinya, memaksa diri mereka untuk membeli dan supaya mereka mendapatkan makanan. Dan bukan hanya itu anak-anak, ketika itu pun mereka rela untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, ada terjadi kanibalisme di sana. Ya, bagaimana mereka bisa memakan sesama mereka manusia? Karena saking kelaparannya. Tapi anak-anak ketika itu ada seorang ibu melapor gitu ya kepada si Raja Israel. Bagaimana ini raja, saya sudah merasa kelaparan. Apa yang harus saya lakukan? Saya rela memberikan anak saya. Tapi giliran anak orang lain, mereka gak mau, gak bersedia. Mereka seolah-olah anak-anak menjadikan suatu hal yang udah biasa seperti itu. Untuk memakan manusia itu udah biasa. Karena mereka saat itu sedang lapar. Dan ketika raja mendengar hal ini anak-anak, raja itu sangat marah. Dia marah bukan hanya kepada Allah, dia juga marah kepada Elisa sebagai nabi di saat itu. Ya mungkin Allah dia gak lihat ya, tapi yang dilihat secara langsung adalah Elisa. Dia marah terhadap Allah, dia juga marah terhadap Elisa. Bahkan dia mau membunuh Nabi Elisa ketika itu. Namun anak-anak sebelum raja ketika raja memerintahkan itu dan sebelum mereka sampai kepada Elisa untuk mencari dan membunuh Elisa, ternyata Tuhan sudah berbicara terlebih dahulu kepada Nabi Elisa. Bahwa Nabi Elisa harus mengatakan, nanti di saat mereka masuk, besoknya begitu ya, kalian akan mendapatkan bahwa satu harga tepung itu, satu sukat itu anak-anak bukan lagi berpuluh-puluh shikal, tetapi hanya 1 shikal saja. Wow, hanya 1 shikal saja. Bahkan jelai pun dijual 2 jelai itu anak-anak hanya 1 shikal saja harganya. Tidak mahal. Itu menunjukkan bahwa nanti ada masa di mana mereka akan mengalami yang namanya makanan. Mereka akan mendapatkan bahan makanan dengan sangat-sangat murah sekali. Nah anak-anak, ketika raja datang, ya Raja Israel ingin membunuh Nabi Elisa. Dan waktu itu Nabi Elisa pun menyampaikan hal itu. Apa yang disampaikan Tuhan disampaikan oleh Nabi Elisa kepada raja. Tapi ketika itu ada seorang ajudan raja. Ajudan itu berarti seseorang yang menjadi kepercayaan raja, pesuruh raja. Ngomong seperti ini, mana mungkin hal itu terjadi? Gak mungkin, mustahil hal itu terjadi. Bahkan Allah melakukan sesuatu pun gak mungkin hal itu terjadi. Anak-anak, akhirnya apa yang terjadi? Lalu kemudian waktu itu ada 4 orang kusta. Mereka berpikir, loh daripada kita tinggal di sini, di Samaria ini, percuma, toh kita juga bisa jadi hari ini mati. Besok kita bisa jadi mati, gak ada makanan. Ayo mendingan kita pergilah ke Aram sana, ke kota mereka. Bisa jadi kita dapat makanan, mati pun ya gak masalah. Toh kita juga pada akhirnya akan mati karena kita kelaparan. Lalu anak-anak itu ternyata benar. 4 orang kusta ini masuk ke kota Aram. Tetapi ketika mereka masuk ke kota Aram anak-anak, mereka bingung. Loh kok sepi? Di mana ini orang-orangnya? Kok gak ada siapapun di sini? Nah ternyata anak-anak ketika itu orang-orang Aram ini mendengar seperti ada suara kuda, ada suara tentara, ada suara prajurit. Sehingga itu membuat mereka takut. Dan apa yang terjadi? Karena mereka seolah-olah mendengar suara kuda, suara prajurit, suara tentara itu, mereka akhirnya kabur melarikan diri. Karena mereka berpikir, wah jangan-jangan Raja Israel menyuruh Raja Het itu untuk mengumpulkan orang dan menyerang kita. Mereka berpikir demikian sehingga akhirnya ketika mereka mendengar suara itu, mereka pun kabur anak-anak. Dan kalian tahu, akhirnya kota Aram ditinggalkan dengan harta yang banyak,
makanan, barang-barang yang diperlukan semua ada di sana. Dan apa yang terjadi anak-anak? 4 orang kusta ini mereka mengambil barang-barangnya anak-anak, mereka ambil makanannya. Tapi di tengah-tengah mereka mengambil makanan dan barang-barang itu mereka berpikir, loh, kita harus menyampaikan berita ini kepada Raja Israel, kepada orang-orang yang ada di sana yang sedang kelaparan. Dan akhirnya berita ini anak-anak disampaikanlah kepada orang-orang Israel dan juga Raja Israel. Wah, mereka bersuka cita anak-anak. Dan keesokan harinya mereka pun tanpa menunggu, mereka pergi ke kota Aram untuk mengambil makanan, untuk mengambil barang-barang yang ada di sana. Dan kalian tahu ketika di pintu gerbang itu anak-anak berdirilah si ajudan tadi yang gak percaya itu bahwa harganya sudah 1 shikal bukan lagi 80 shikal. Ternyata apa yang terjadi dengan ajudannya? Ketika dia berdiri di pintu gerbang anak-anak karena semua orang bersemangat mereka akan mendapatkan makanan. Dan ternyata ajudan ini pun terinjak-injak oleh orang banyak itu. Dan apa yang terjadi dengan dirinya? Dia pun akhirnya mati. Anak-anak di awal ketika ajudan ngomong, gak mungkin, itu mustahil. Lalu Nabi Elisa sudah mengatakan, ingatlah bahwa nanti kamu akan melihat bahwa hal itu akan Tuhan lakukan. Tetapi ingat, kamu tidak akan pernah memakannya. Dan itu benar anak-anak. Ketika hal itu terjadi, ternyata si ajudan ini pun hanya melihat tapi tidak memakan makanan yang Tuhan sudah sediakan itu. Anak-anak, di sini kita bisa melihat bagaimana Allah menyertai orang Israel. Mereka dilepaskan dari rasa haus, dari kesulitan, dari tantangan hidup yang sedang mereka alami. Begitu banyak kesulitan, begitu banyak hal yang mereka alami. Bahkan ketika mereka kelaparan, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan akan melakukan cara-cara yang ajaib untuk menolong umatnya. Nah, sampai hari ini dengan kita bagaimana? Pernah gak kita dalam kesulitan? Bisa jadi kita pernah kelaparan. Karena mungkin papa mama lagi gak punya uang banyak. Bisa jadi kita kesulitan yang lain anak-anak. Tapi ingatlah, ketika kita menghadapi satu kesulitan, kita harus mempercayai Allah bahwa Allah memberikan kita kelepasan. Jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini anak-anak terus mengingatkan kita, mengingatkan kalian bahwa Tuhan bukan hanya sekedar ada, bukan hanya sekedar ya kita dengarkan, tapi dia nyata di dalam kehidupan kita. Dia memberikan penyertaannya buat kita. Apa yang dialami orang Israel, mereka melihat bagaimana Tuhan memelihara mereka di tengah kesulitan, kelaparan sekalipun Tuhan melepaskan mereka. Nah anak-anak, sebagai pengingat bagi kita hari ini, mari coba kita lihat di ayat hafalan kita Mazmur pasal 145 ayatnya yang ke-9. Mazmur 145 ayatnya yang ke-9. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sekali lagi Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik anak-anak. Bahkan dia menyertai, memberikan kelepasan terhadap segala sesuatu yang dia telah ciptakan. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah ragukan bahwa Tuhan memberikan kita kelepasan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau menyertai bangsa Israel ketika itu di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah kelaparan yang mereka alami. Dan kami mempercayai Engkau Tuhan. Bahkan hingga hari ini Engkau juga ada bersama-sama dengan kami, memberikan kelepasan kepada kami dari segala pergumulan, permasalahan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa kami diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk boleh terus melewati masa-masa sulit dalam hidup kami karena kami bersama dengan Tuhan. Tuhan terus tolong, biarlah iman kami terus tertuju kepada Tuhan dan kami boleh terus mengandalkan Engkau dalam seluruh pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak,
Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Anak-anak bisa melakukan persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari bersama kita berdiri, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, Lause Cindra punya kabar gembira buat kalian. Minggu depan di Gereja GKA Gloria akan diadakan ibadah sekolah minggu English Service. Kalian datang ya, Lause tunggu kalian di Gereja Pacar pukul 9.15. Acara menarik loh, anak-anak jangan sampai ketinggalan ya. Ajak teman-teman kalian untuk datang ke sekolah minggu. Minggu depan Lause tunggu. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa share link ibadah kita hari ini kepada teman atau saudara yang belum beribadah, supaya mereka terberkati. Happy Sunday, God bless you, bye, see you next week.